Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, hari ini kita masuk pelajaran IPAS ya. Ya, oke, sebelum pelajaran silakan untuk ketua kelas menyiapkan untuk berdoa. Siap, doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, absen dulu sebelum mulai pembelajaran. Andriano, Anjar, Aska, Bagas, Bagas Yusuf, Bagustri, kemudian Justin, Hadi, Levandro, Saiful Kanan, Sigit, Yudi. Oke, hadir semua ya. Sebanyak 22. Oke, sebanyak 22. Oke, bagaimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Happy hari ini suasana hatinya? Happy. Oke, berarti sudah siap ikut pelajaran IPAS ya? Siap. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita ingat dulu pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang sifat-sifat materi. Ada berapa sifat materi? Oke, ada 2. Apa? Sifat fisika dan sifat kimia. Oke, kalau sifat fisika itu yang bagaimana? Ya, tidak dapat menghasilkan zat baru. Kalau sifat kimia berarti yang menghasilkan zat baru. Oke, itu pertemuan berikutnya. Oke, kita hari ini ke materi berikutnya. Sebelum ke materi ini ya, kita di dalam kehidupan sehari-hari pasti menemukan atau bahkan melakukan kegiatan pengukuran. Nah, apakah alat yang sudah digunakan sesuai? Nah, kita kan belum tahu ya. Nah, maka dari itu nanti kita belajar tentang pengukuran. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang pengukuran. 1. Kalian atau peserta didik dapat memahami prinsip kerja dari pengukuran panjang, yaitu jangka sorong dan mikrometer. Kemudian yang kedua, kalian dapat menggunakan jangka sorong. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menggunakan mikrometer. Nah, yang keempat, kalian dapat menganalisis hasil pengukuran dengan jangka sorong dan mikrometer. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran ya, Ibu akan melakukan asesmen awal sebagai penilaian awal bahwa apakah kalian sudah paham apa belum tentang jangka sorong dan mikrometer skrup. Oke, silakan kalian persiapkan atau keluarkan HP kalian masing-masing. Di situ ada tampilan join my quiz. Nanti kalian masukkan barcode-nya atau kode permainannya, yaitu
Berarti kalian ada yang memang sudah paham, ada yang memang belum paham. Oke. Oke, sebelum masuk ke pelajaran, Guru kasih pertanyaan ya. Kalian kalau mengukur panjang meja dengan apa? Garis. Kemudian kalau mengukur panjang buku dengan apa? Garis. Oke. Kita masuk ke bagian yang sesuai dengan jurusan kalian ya. Berarti ke bidang TSM. Berarti tentang sepeda motor ya. Kalau cara mengukur diameter atau ketebalan pin piston dengan apa? Dengan mikrometer skru. Oke. Kemudian kalau bagaimana cara mengukur diameter silinder? Berarti dengan apa? Jangka sorong. Oke. Tapi apakah kalian sudah bisa menggunakan jangka sorong? Sudah apa belum? Belum. Oke, ada yang belum, ada yang sudah. Oke. Nah, hari ini kita fokus ke pengukuran panjang, yaitu dengan mikrometer skru dan jangka sorong. Oke. Kita lihat hasilnya sama-sama. Oke, yuk. Oke, yang pertama adalah jangka sorong. Ini adalah alat ukur panjang yang memiliki ketelitian sebesar 0,01 cm. Oke. Kemudian jangka sorong digunakan untuk mengukur panjang ya, bisa diameter dalam, diameter luar ataupun kedalaman suatu benda. Oke, di depan sudah ada gambar tentang jangka sorong ya. Di depan sudah ada gambar, nanti kita lihat langsung alatnya seperti apa jangka sorong. Oke. Bagian-bagiannya ya sudah ada di depan. Itu ada yang namanya rahang tetap atas, kemudian ada rahang sorong atas, ada skala utama, ada skala nonius, kemudian ada tangkai ukur kedalaman. Ada bagian-bagian dari sepeda motor yang memang harus diukur dengan jangka sorong dan mikrometer skru. Oke. Apakah bagian-bagian sepeda motor itu bisa diukur dengan penggaris? Tidak. Nah, makanya melakukan pengukuran itu harus sesuai. Oke, silakan bentuk kelompok ya. Masing-masing per kelompok itu ada 3 anak. Kemudian silakan berkelompok, nanti mengambil alat ukurnya yang ada di depan. Yuk, silakan perwakilan 1 orang mengambil alat. Kemudian di bagian lembar berikutnya itu ada petunjuk. Kalian bisa amati video berikut ini sebagai pemahaman awal kalian akan melakukan pengukuran. Serta membaca jangka sorong.
Jangka seorang sendiri merupakan alat pengukur dalam, dan alat ini juga bisa mengukur kedalaman suatu celah. Jadi, hanya dengan satu alat ini kita bisa mengukur lebih banyak benda kerja. Untuk bagaimana cara penggunaannya, sebenarnya cukup mudah. Jika Anda akan mengukur ketebalan atau diameter luar, jepitkan rahang besar ini ke komponen yang akan diukur. Pastikan posisi benda tidak miring sehingga pengukuran akurat. Setelah itu, putar kuncian agar rahang ini tidak geser-geser. Ini akan mempermudah kita saat akan melakukan pembacaan hasil, karena kita bisa meletakkan benda yang diukur tanpa menggeser rahang ini. Setelah itu, mari kita baca hasil pengukurannya. Untuk membaca jangka sorong, kita harus memahami arti. Lainnya ada pada ketelitiannya yang mencapai 0,01 mm. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Simak video berikut. Bagian mikrometer sekrup. Frame adalah rangka utama mikrometer yang berbentuk C. Skala utama adalah skala pengukuran untuk meter. Setelah itu, putar kunci mikrometer untuk menjaga spindle tidak berubah posisi. Langkah berikutnya, baca hasil pengukuran. Untuk membaca hasil pengukuran mikrometer, pertama cari dulu nilai kasar pengukuran. Nilai kasar ini bisa Anda dapatkan dengan melihat garis terakhir skala utama yang dilewati timbel. Pada skala utama ada dua buah garis, yakni garis atas dan garis bawah. Setiap garis memiliki nilai 1 mm baik. Di yang bagian diskusi itu kan ada barcode ya. Oke, itu sebagai pedoman kalian untuk menuliskan skala utama dan skala news. Kalau dari video yang tadi belum paham, kalian bisa scan barcode yang ada di LKPD bagian diskusi. Boleh, silakan.
Jadi kalau yang mikro lah baru. Yang pertama berarti memahami kondisi kerja. Ini hasil pengukuran itu harusnya mengukur Nah, yang keempat, ini hasilnya itu tentang analisis data hasilnya lebih teliti yang mana sudah semua belum? Oke. Nanti kalau sudah selesai, masing-masing kelompok membacakan hasilnya di depan ya. Jadi semua anggota kelompok maju ke depan membacakan hasilnya. Hasil pengamatan, berarti mana yang diteliti? Apakah dengan sampel apa dengan Oke, kita ke berikutnya. Setelah melakukan pengukuran, kemudian menuliskan hasil, berdiskusi, menyimpulkan hasil pengamatan. Nah, sekarang kalian presentasi ya, maju ke depan, kemudian bacakan hasil pengukurannya dan kesimpulan. Oke, silakan boleh maju. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari anggota kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengukuran anggota 1 saya Gusti, 2 Buddha, 3 Yudi, 4 Rizka.
jangka sorong diameter luar piston 30,9 mm, diameter dalam silinder 50,75 mm, kedalaman silinder 92,80 mm, mikrometer rekrut diameter luar pin piston 13,5 mm, diameter panjang piston 40,9 mm, diameter tebal mangkok kampas ganda 4,49 mm. Kesimpulan, jangka sorong contohnya digunakan untuk mengukur diameter piston, diameter dalam silinder, kedalaman silinder, dan lain-lain. 2. Mikrometeroskop contohnya digunakan untuk mengukur pin piston, mengukur diameter panjang pin piston, dan lain-lain. 3. Jangka sorong diameter luar piston hasil 50,90 mm, diameter dalam silinder hasil 50,25 mm, kedalaman silinder 92,80 mm. Mikrometeroskop diameter luar pin piston mm, diameter panjang pin piston 40,29 mm, diameter tebal mangkok kampas ganda 4,4 silinder hasil 49,50 mm, kedalaman silinder hasil 93,10 mm, diameter luar piston hasil 13,79 mm, panjang pin piston hasil 40,35 mm, dan ketebalan fan belt hasil 10,07 mm. 4. Mikrometeroskop karena penelitiannya lebih kecil daripada jangka sorong. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita ke kelompok berikutnya, kelompok 3. Pengukuran komponen mesin sepeda motor menggunakan jangka sorong. Nomor 1, diameter dalam mangkok kampas ganda ditemukan hasil 11,86 cm. Diameter luar mangkok kampas ganda ditemukan hasil 12,25 cm. Kedalaman silinder ditemukan dengan hasil 9,13 cm. Pengukuran menggunakan mikrometeroskop. Diameter luar pin piston ditemukan dengan hasil 13,04 mm. Panjang pin piston ditemukan dengan hasil 37,87 mm. Ketebalan mangkok kampas ganda ditemukan dengan hasil 4,31 mm. Kesimpulan, jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter luar, diameter dalam, dan kedalaman suatu komponen. Mikrometer digunakan untuk mengukur diameter dalam dan luar komponen sepeda motor dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Oke. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini bahwa kalian sudah dapat mengetahui prinsip kerja dari jangka sorong dan mikrometer. Jadi prinsip jangka sorong digunakan untuk apa? Iya, ayo bareng-bareng. Kan kalian sudah menyimpulkan tadi. Di pada kesimpulan yang tadi. Berarti jangka sorong
itu digunakan untuk mengukur benda-benda berukuran kecil. Oke, kemudian yang kedua kalian sudah dapat menggunakan jangka sorot dan mikrometer seperti tadi kesimpulannya bahwa yang lebih teliti untuk melakukan pengukuran itu dengan siapa? Mikrometer. Karena iya, karena memiliki ketelitian yang sangat kecil. Oke, habis ini setelah melakukan praktikum, silakan kalian buka sampai kalian lagi. Guru akan uji lagi bahwa apakah kalian sudah bisa menggunakan atau membaca alat ukur jangka sorot dan mikrometer. Sama seperti yang tadi kita menggunakan joinmyquiz.com. Silakan masuk ke Google atau web, kemudian masukkan kode permainan. Ada 5 soal tentang pengukuran jangka sorot dan mikrometer skru. Kalau nanti kalian benar semua, artinya berarti pembelajaran hari ini berhasil. Kalian benar-benar paham. Tentang usaha dan perubahannya, ya nanti kita belajar macam-macam jenis usaha dan energi. Kan itu banyak sekali ya, ada energi kinetik, potensial, mekanik, ya ada energi panas, ya kemudian perubahan nanti kita belajar tentang energi yang dapat diperbarui dan energi yang tidak dapat diperbarui. Sampai di sini ada pertanyaan? Nanti hari ini ya, nanti di pertemuan berikutnya guru akan mempersiapkan lagi untuk pembelajaran apa yang lebih terima kasih kembali Ibu Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.